Terima kasih kepada para mahasiswa yang telah membagi ilmu untuk menambah pengetahuan dan wawasan pada kami. Semoga bermanfaat untuk kami bisa terapkan di pos daya bacang. Demikian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Hajah Tuti untuk sambutannya. Ya, mari kita lanjut ke acara selanjutnya, memasuki acara inti, yaitu langsung aja kita pemaparan materi yang bertema strategi digitalisasi pembukuan untuk UMKM pada pos daya bacang, yang akan dipaparkan oleh Mbak Siti dan Mas Bisma. Untuk pemaparan materi pertama akan dijelaskan oleh Mbak Siti. Untuk waktu dan tempatnya dipersilakan, dan untuk mungkin Mbak Nisa bisa dibantu untuk share screen-nya. Terima kasih Mbak Husna atas kesempatan waktunya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua KKN Mahasiswa yaitu Ibu Halida. Yang terhormat Wakil Ketua KKN Mahasiswa yaitu Ibu Rafrini. Yang terhormat Bapak dan Ibu para dosen dan pendamping KKN Mahasiswa. Yang terhormat Ibu Hajah Tuti selaku Ketua Pos Daya Bacang. Dan yang terhormat seluruh anggota ibu-ibu dan bapak-bapak anggota Pos Daya Bacang. Ada suaranya ya? Iya Bu, dia bisa dibantu? Mbak Siti mungkin bisa dilanjutkan? Ya, sudah kedengar suaranya? Ya Mbak. Oke, sudah. Ya. Perkenalkan, nama saya Siti Erviana dari program S1 Akuntansi. Saya di sini akan menyampaikan materi tentang strategi digitalisasi pembukuan untuk UMKM. KKN mahasiswa terdiri dari Siti Erviana dan Husna, Fatimah Kusuma, Bisma, Asatri Saputra. Next, Mbak. Apa sih itu pembukuan? Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2000 Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2000 Pasal 28, pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun tersebut. Jadi pembukuan yaitu mengumpulkan bukti-bukti transaksi dari mulai pencatatan pengeluaran, pemasukan, mengumpulkan informasi harta, hutang, modal, pendapatan, biaya yang akan ditutup dengan laporan keuangan yaitu yang berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tersebut. Next. Lalu apa sih pentingnya pembukuan untuk UMKM? Yang pertama sebagai perencana. Jadi pentingnya pembukuan ini untuk di mana pengusaha akan menentukan rencana apa sih yang akan dilakukan untuk ke depannya. Jadi pembukuan di sini sangat penting karena untuk mengetahui seluruh jumlah keuangan alur masuknya. Jadi bisa menentukan untuk usaha berikutnya. Yang kedua, sebagai alat penilaian. Dan yang ketiga, alat untuk mengetahui jumlah transaksi. Dan sebagai alat untuk pengambilan keputusan, alat untuk mengetahui jumlah keuntungan dan kerugian, mudah dalam menghitungan pajak. Dan sebagai alat untuk mengetahui jumlah modal, aset, dan hutang. Jadi pentingnya pembukuan di sini kita jadi tahu nih berapa sih modal yang kita miliki, berapa sih aset yang kita punya, dan berapa sih yang harus kita bayarkan untuk melunasi hutang-hutang usaha kita. Dan mudah dalam mengatur biaya
informasi untuk manajemen dan mudah untuk mendapatkan pinjaman dari bank. Dengan melakukan pembukuan di UMKM ini, jadi kita dapat masukan dari pinjaman dari bank melalui laporan keuangan yang kita telah dibuat di pembukuan tersebut. Jadi bank bisa melihat dari kondisi keuangan kita, apakah layak untuk dipinjamkan atau tidak. Jadi jika misalkan pengusaha tidak melakukan pembukuan, jadi sulit untuk sulit untuk bank untuk menilai keuangan kita, usaha kita. Jadi pentingnya pembukuan di sini itu untuk melihat kinerjanya dari si usaha tersebut. Next. Tahapan yang dilakukan dalam melakukan pembukuan untuk UMKM. Yang pertama, pisahkan uang usaha dengan uang pribadi. Yang kedua, melakukan pencatatan transaksi yang terdiri dari pencatatan pemasukan dan pengeluaran, pencatatan piutang, pencatatan hutang, pencatatan stok, pencatatan inventaris, lalu melakukan rekonsiliasi setiap bulannya. Jadi melakukan pencocokan antara fisik dengan bukti-bukti transaksinya dari mulai barang dengan nota-notanya. Lalu setelah dilakukan pembukuan, mulailah kita menyusun laporan keuangan setiap bulannya, apakah itu untung atau rugi. Yang kelima, bisa juga dengan menggunakan aplikasi pembukuan. Dan sekarang ini banyak aplikasi pembukuan yang telah dipopulerkan oleh masyarakat kita, yaitu ada pembukuan seperti aplikasi buku warung dan buku kas. Next. Jenis-jenis aplikasi pembukuan untuk UMKM. Sebagai pengguna smartphone, tentu kita sudah merasakan betapa mudahnya kehidupan. Sekarang lewat dengan smartphone, kita bisa integrasikan berbagai bidang, baik itu dari segi pekerjaan maupun dari segi pengelolaan keuangan ke dalam genggaman. Di mana sekarang ini banyak bermunculan aplikasi yang memudahkan masyarakat dalam setiap sendi kehidupannya termasuk dalam berbisnis. Saat ini ada jenis aplikasi yang tengah populer di kalangan pelaku UMKM, yaitu aplikasi pembukuan di Indonesia sendiri antara lain buku warung, buku kas, ada teman bisnis, ada Moneyfy, dan Money Lover. Yang tengah populer di masyarakat Indonesia sendiri itu ada dua, yaitu yang pertama buku kas dan buku warung. Next. Lalu apa sih sebenarnya manfaat dari aplikasi pembukuan itu? Yang pertama, mengetahui staf keuangan bisnis, akses pengawasannya itu lebih mudah karena sudah bisa kita atur dan terintegrasi by system. Memudahkan evaluasi kinerja bisnis, strategi bisnisnya akurat, pencatatan transaksi yang tersistem, dan meningkatkan branding bisnis. Menyimpan data dalam jumlah yang tak terbatas. Ada mengurangi kelalaian yang sering terjadi juga, pelacakan produk lebih cepat. Jadi jika seandainya pengusaha itu tidak melakukan pembukuan dengan sistem masih manual, jadi dia akan kerepotan untuk melacak produk mana sih yang kurang atau ada produk yang double. Jadi melalui dengan aplikasi pembukuan ini kita lebih mudah untuk melacak produk yang kiranya ada yang kurang atau ada yang double. Yang terakhir manfaatnya itu yaitu menampilkan kondisi persediaan secara akurat. Demikianlah presentasi dari saya. Sekiranya jika ada kesalahan dalam penyampaiannya, saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Ketua KKN yaitu Ibu Halida, terima kasih kepada Wakil Ketua KKN yaitu Ibu Rafrini, dan terima kasih kepada Ketua Posdaya Bacang dan seluruh ibu-ibu dan bapak-bapak Posdaya Bacang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mbak Siti atas pemaparan materi satunya.
Alhamdulillah ya, materi 1 sudah disampaikan. Sebelum lanjut ke materi 2, kita ada peregangan sebentar nih Ibu-Ibu, biar nggak pada tegang semuanya. Sebentar. Mungkin sebelumnya kita isi ini dulu ya, absen dulu ya. Kita absensi dulu, biar tidak lupa nanti Mbak Anissa boleh dibantu Mbak, di-share link absennya atau di-share di chat room-nya. Oke, sebentar ya. Ya. Jadi selama S-Baking mungkin kita bisa isi absen dulu dan atau ngisi feedback nanti ya. Itu nanti di akhir feedback-nya sebelum kita mulai S-Baking. Gimana nih Ibu-Ibu, pada masih semangat? Semangat Alhamdulillah, semangat Semangat semuanya ya. ya. Bu. Gimana Bu kabarnya Bu? Sehat semuanya? Sehat, Alhamdulillah. Ya, aku mau lihat ya satu-satu. Yang aku sudah kenal ada Ibu Hajah Tuti. Sini ada Ibu Neneng ya Bu. salam kenal. Salam kenal Bu Neneng. Ya, Ada Bu Wiji, salam kenal Bu Wiji. Ada Ibu Rumiyanti. Iya, Ya, salam Bu. salam kenal kembali. Ya, masih semangat ya Bu. Ada Bu Ara, Bu Mariam, Bu Harsia. Ini Bu Mariam kemana nih? Ada Ibu, siapa lagi ini? Ibu ini ya, rame-rame ini. Salam kenal Ibu, Bu, saya Bu Ibu, Lestari. ya salam Bu. Teman. Salam Bu. Ya teman-temannya ada 4 orang ya Bu ya? 4 Iya. sama Ibu ya Bu ya? 5. Oh 5. Salam semuanya. Ya. Nah, di sini udah di-share ya, Bu, link untuk absennya bisa langsung diisi nanti atau kita mulai dulu S-Baking-nya. Ayo, gimana? Semangat semuanya S-Baking? Kita main dulu, kita main tebak-tebakan. Mungkin bisa dibantu Mbak Anissa untuk next slide-nya. Ya, kita tebak gambar dulu yuk Ibu-Ibu. Ini gampang kok gamenya. Yuk. Mainnya gampang, kita cuma tinggal tebak-tebakan. Dan di sini ada clue makanan ya Bu ya. Berarti ini gambarnya apa ini? Ayo, clue-nya makanan. Boleh open mic ya, Bu? Nanti, iya bisa langsung open mic ya Bu ya. Atau Apa nih Ibu? tahan, Bu. Dari gambar itu. Tahan Bu. Dijawabnya hitung tangan ya. Dibantu oleh rekan kami mungkin siapa yang beda persepsi. bisa menjawab WA, yang Bu, kepilih. suaranya hilang ya, Iya Bu, nih. ya. Krepes ini, krepes. Kira-kira apa nih Bu? Sudah terdengar Bu suaranya Bu? Dengar, dengar. Sudah ya Bu ya. Mohon maaf ya Bu hilang-hilangan suaranya. Saya nggak kedengeran Ya. ya. Kenapa Jadi nih? kita di sini ada permainan S-Baking Bu. Di sini mungkin ada 3 gambar yang harus ditebak, tapi yang satunya itu contoh ya Bu ya. Untuk contoh cara bermainnya seperti apa. Nah, yang keduanya nanti baru kita memulai permainan. Nah, jangan sedih nih Ibu-Ibu, permainan ini tenang. Siapa yang bisa menjawab, berhasil menjawab dengan cepat dan tepat, mendapatkan 50.000. Lumayan. Untuk pemenangnya Ibu, Bagi bakso ya, Bu, ya? 50.000. Wah, kalau kayak gini semangat nih, semangat. Ayo Terus, semangat Bu. Ibu. Cerah mukanya nih Bu ya. Oh, langsung ceria. Woi, senyum semua ya Bu ya. Kelihatan gigi semua nih Bu. Senyum, senyum. Iya. Ya, nanti di sini ada gambar. Gambarnya itu mungkin sebagian dari gambar yang besar. Ibu tinggal ini aja tebak dari gambar ini kira-kira makanan apa sih? Makanannya makanan khas Indonesia. Lebih tepatnya Betawi mungkin ya, Bu ya. Makanan khas Indonesia kira-kira untuk contoh ya Bu ya, kita mulai dulu contohnya. Di sini gambarnya seperti apa ya Bu kira-kira Bu? Boleh mungkin menjawab mungkin apa gitu yang Kue ada rangi nih. terlintas. Lupis. Kue rangi. Ayo Bu Arsia, kue apa? Kue rangi. Hampir mirip itu Bu. Apa? Yang tadi jawab kue lupis, hampir mirip. Hampir mirip. Ayo. Ayo Bu. Ya.
Bu Neneng bilangnya Bu Lupis, ini ya, kue lupis ya? Kue lupis. Kue lupis. Bu Harsia, kue rangi. Kebalik. Bu Nenek. Oh, kebalik. Mohon maaf, Bu. Mohon maaf, Bu. Gambarnya. Oke. Ya. Iya, Bu Lestari? Abuk. Abuk. Coba Master. kita next dulu ya. Oke, ya kita lihat apa sebenarnya makanan ini. Ya, sini udah diperbesar lagi gambarnya. Kira-kira apa ya? Ada isian ayam atau daging? Oh, lemper. Bentuknya- Kebaca. Apa itu? Tadi tuh Yang nyebut Itu tadi bacan. tuh. Ayo siapa? Baca, Oh, ayo iya, siapa Bu yang Wahyu. nggak baca? Udah tuh. Baca. Bacan. Ya, aduh, hebat menang-menang bacan. Jadi dia bacakan. Bacang ya Bu ya, hebat semuanya. Oh, Ya. budaya bacan. Masih latihan ya Bu ini. Masih latihan ya Bu ya, tenang ya Bu, ditahan Bu. Jangan nanti kita ke Baru gambar latihan. selanjutnya. Ya, Kalau nggak latihan kena 50.000. lumayan ya Bu ya. Lumayan. Tenang, ini gampang-gampang kok Bu gambarnya Bu. Cuma nanti yang gambar selanjutnya cuma satu nih Bu, cluenya Bu. Cluenya makanan. Oh, gitu. Nah, nanti sebelum jawab, acungkan tangan dulu ya Bu ya. Ayo. Saya. Ayo Mbak Tias, Mbak Anissa, kira-kira siapa ibu yang duluan mengacungkan tangan? Bu Wiji. Bu Wiji. Bu Wiji. Ya, silakan Bu Wiji. Ongol-ongol. Ongol-ongol. Saya. Masih salah Bu. Saya. Ibu Rumiati. Dol. Nih. Wih, Ya benar. ya benar Ibu Rumiati. Ibu Selamat Rumiati, Ibu. selamat Ibu. Selamat Ibu. Mendapatkan 50.000 pertama. Gimana Bu Terima rasanya? Bu? kasih. Alhamdulillah. Gimana Bu rasanya Bu dapat 50.000 pertama Bu? Senang sekali. Iya. Yang kemarin belum habis loh. Oh, iya. Wah, nambah lagi ya Bu ya. Di ini Bu, beli bakso mie ayam Bu. Oke, aku next ayo. ya. Masih ada satu lagi. Siap-siap lagi ibu-ibu. Cluenya yang satu adalah minuman. Minuman yang mungkin sekarang udah jarang ya Bu ditemui. Aku sih udah jarang lihat. Boleh Ini tuh. minumannya kayaknya Bu berwarna ya Bu Wiji ya. Ayo siapa? Ya? Bu Wiji. Ayo Bu Wiji. Rendang mayang. Rendang mayang. Ya, aduh, benar sekali. Tepat sekali Bu. Selamat Alhamdulillah. Selamat Ibu. 50.000 kedua dimenangkan oleh Bu Wiji. Selamat Lumayan semuanya. Doren. Seger ya Bu ya, jadi pengen Bu. Iya, emang. Ya, terima kasih Ibu atas partisipasi dalam bermain ice breaking-nya. Lumayan seru ya Bu ya, memberikan semangat baru lagi Bu ya. Ya, Mbak Tia sudah dicatat ya Mbak? Tadi siapa aja pemenangnya? Udah Mbak, udah. Oke, siap. Kita lanjut nih Bu, kita udah selesai gamenya. Lanjut materi ya Bu. Yuk, semangat semuanya. Semangat. Walaupun belum Semangat Ibu. Tenang, masih ada Masih ada. kesempatan selanjutnya. Masih Kesempatan ada lagi Bu 4 dapat orang yang hadiah. beruntung lagi Bu. Tenang Bu. Oke, selanjutnya materi yang akan dipaparkan oleh Mas Bisma. Mas Bisma, waktu dan tempatnya dipersilakan. Oke, terima kasih Mbak Isna. Sekarang kita mau lanjutin materinya, cuman karena tadi sehabis permainan kan nggak asik kalau misalkan langsung serius ya langsung masuk materi. Jadi sebelum masuk materi mungkin kita nonton video singkat terlebih dahulu nih. Next slide. Ya, boleh di-play. Apakah terdengar suaranya? Oh iya, maaf, suara saya sudah jelas ya, Ibu-ibu? Kalau suara videonya terdengar nggak ya? Suara videonya belum Mbak. Bisa diatur Bisma di settingannya share sound. Bukan saya Bu, yang ini Bu, slide-nya. Siapa yang pegang slide-nya bisa di share. Mbak Anissa. Hebatnya Pakas, Ya, udah. Open Udah. DO alias bisa online kelas. Kelas kopi di pagi hari adalah kegiatan yang mantap.
Sambil cek keuntungan adalah kebiasaan Pak Kas pada saat kios buka. Hebatnya Pak Kas, kiosnya bisa open BO, alias bisa online pelayanannya. Sementara, lihat tuh Pak Bon, jangankan minum kopi, buat mandi aja dia nggak sempet. Kiosnya Pak Kas selalu rame. Dia sampai punya fanbase-nya sendiri, namanya Pak Kas Mania. Semua kegiatan di kiosnya, dia selalu simpan rapih di HP-nya. Karena Pak Kas pakai aplikasi Buku Kas. Kalau udah sampai rumah, Pak Kas suka main sama anak. Terus lanjut deh, nemenin istri nonton sinetron. So sweet ya. Tapi Pak Bon, udah malam masih aja nyatet-nyatet, hitung-hitung pembukuan sampai ketiduran. Lembur lagi, Pak. Mending Bapak install aplikasi Buku Kas aja. Gratis kok. Langsung rasain manfaatnya. Saya juga pakai biar ngatur keuangan bisnisnya makin gampang. Buku Kas itu bisa nyatet transaksi, bisa ngitung keuntungan otomatis, bisa kirim bon digital, kerennya lagi bisa cetak pakai Bluetooth printer. Habis itu bisa ngatur stok barang, bisa nyatet utang piutang juga. Terus ada pengingatnya juga loh. Tinggal download deh laporan keuangannya. Makasih ya, Pak. Dengan aplikasi Buku Kas, kemudahan mengatur keuangan ada di genggaman tangan. Mau jadi pebisnis cerdas? Sini lagi nonton. Oke, nah setelah melihat video tadi Ibu-Ibu, kita bisa lihat ya betapa dimudahkannya kegiatan kita dalam berbisnis dengan adanya aplikasi pembukuan seperti dalam video tersebut. Layaknya Pak Bon yang sebelumnya hanya menggunakan pembukuan tradisional, beliau sampai harus begadang terus-menerus untuk mencatat pembukuan. Di sisi lain, Pak Kas yang sudah lebih dulu mengenal aplikasi, dapat hidup dan bekerja dengan lebih santai. Sehingga sampai di adegan di mana Pak Bon sampai ketiduran karena sudah lelah dengan banyaknya transaksi yang harus dicatat. Sampai-sampai beliau mimpi didatangi malaikat, di mana malaikat tersebut menyarankan aplikasi Buku Kas yang dapat memudahkan hidup Pak Bon. Lalu setelah bangun, Pak Bon langsung saja menginstal aplikasi pembukuan tersebut yang ada di handphonenya, di mana di dalam kasus ini aplikasi Buku Kas. Ya, Ibu ini hanya sekedar ilustrasi singkat ya, dengan candaan ringan untuk mengabarkan keuntungan yang bisa didapat dengan memanfaatkan teknologi di era digitalisasi sekarang ini. Sesuai dengan tema kita hari ini, yaitu strategi digitalisasi pembukuan untuk UMKM, kami kelompok Pos Daya Baca mengangkat dua aplikasi pembukuan, yakni yang pertama Buku Kas dan Buku Warung. Kami mengangkat kedua aplikasi tersebut, salah satunya dengan kriteria popularitas. Boleh next slide. Segelas kopi di pagi hari adalah kegiatan yang mantap. Sambil cek keuntungan adalah kebiasaan Pak Kas pada saat kios buka. Dipercepat ke itu videonya ya. Hebatnya biar bisa. Ya. Nah, dari dua foto ini ya, kayaknya mengangkat kedua aplikasi tersebut, salah satunya tadi dengan kriteria popularitas, di mana jika kita mengetik kata pencarian di handphone kita, di Play Store handphone kita, pembukuan atau catatan keuangan seperti kedua gambar di slide, maka dua aplikasi Buku Kas dan Buku Warung itu akan muncul di urutan teratas. Yang berarti dari segi popularitasnya kedua aplikasi ini paling banyak diunduh dan memiliki rating tertinggi ataupun ulasan yang terbanyak. Boleh next slide. Ya. Apa itu Buku Kas? Dilansir dari website resmi Buku Kas itu adalah aplikasi pengelolaan keuangan digital atau aplikasi gratis berbasis mobile untuk pemilik usaha mencatat transaksi penjualan, pengeluaran, dan hutang piutang secara lebih rinci tanpa menggunakan kertas dan pulpen. Aplikasi ini dapat memperlihatkan laporan transaksi tersebut dan mengunduhnya dalam format PDF. Format PDF itu kalau misalkan dari kertas kita scan, nah itu bisa kita lihat di komputer atau handphone kita dengan format PDF itu.
Nah, Bukukas ini juga mempunyai fitur untuk mengirim pengingat hutang piutang kepada pelanggan via WhatsApp dan media sosial lainnya lewat aplikasi Bukukas. Nah, kalau kita bisa lihat di sini logo dari Bukukas sendiri itu ada lebah ya. Terus dia menggunakan moto bisnis menjadi mudah. Itu kita bisa lihat secara sekilas tampilan utama dari Bukukas, ada total penjualan, total pengeluaran, cuman nantinya untuk lebih detailnya akan kita jelaskan di slide berikutnya. Nah, setelah tadi kita menonton video Bukukas, sekarang kita membandingkan dengan video komersial daripada Buku Warung. Boleh di-play videonya? Para juragan, insan pemberani yang menolak hidup hanya dari gaji. Banyak lika-liku yang dihadapi, tapi bukan alasan untuk rendah diri. Ribuan orderan masuk bergantian, tanpa ada satupun pembukuan yang terlewatkan. Cobaan dari yang ngutang tak terelakkan. Tapi mereka tahu cara nagih tanpa nggak enakan. Mereka manusia dengan jiwa pengusaha yang menolak tunduk pada cara yang biasa saja. Karena semua telah dimudahkan di satu aplikasi pembukuan. Buku Warung untuk para petarung. Petarung dagang bernama Juragan. Nah, dapat kita lihat ya, ibu-ibu Buku Warung itu dalam video komersialnya lebih memberikan variasi dari latar belakang pelanggan pengguna aplikasi tersebut. Seperti tadi ada contohnya mahasiswi yang sedang membuka usaha sampingan baju online. Atau ada bapak-bapak dengan bisnis sembakonya. Atau juga ada anak muda laki-laki yang baru saja merintis usaha bobanya. Nah, menurut ibu-ibu sendiri nih, mana di antara kedua video yang telah kita saksikan yang paling berkesan nih? Mungkin nanti bisa diceritakan ya untuk ke kami. Boleh next slide? Merekalah para juragan, insan pemberani yang menolak hidup hanya dari gaji. Nah, Buku Warung. Buku Warung itu apa sih? Buku Warung, kalau kita lihat dari deskripsi websitenya, Buku Warung itu adalah aplikasi pembukaan UKM yang dibuat dengan tujuan untuk memudahkan pemilik usaha dalam mencatat pembukaan usahanya. Yang dulunya dicatat melalui buku secara manual, kini seiring majunya perkembangan zaman, pembukaan usaha bisa melalui aplikasi handphone. Jadi kita bisa lihat juga motonya sama ya dengan Bukukas, yaitu mudah, gratis, dan aman. Kalau misalnya kita perhatikan sesama dengan logo Bukukas sebelumnya. Cuman bedanya Buku Warung di sini nuansanya warna biru, sedangkan Bukukas itu warna kuning. Boleh next slide. Nah, lalu fitur-fitur dari Bukukas dan Buku Warung. Pertama itu ada pencatatan transaksi. Pencatatan transaksi ini merupakan fitur utama yang pasti ada dalam setiap aplikasi pembukuan. Para pengguna juga bisa dengan mudah melihat berapa jumlah penjualan atau pengeluaran bisnis Anda setiap harinya karena akan terlihat di kolom menu transaksi. Masing-masing aplikasi dapat melihat arus transaksi secara periodik. Periodik berarti dapat dilihat secara per bulan, per minggu, ataupun harian. Lalu kedua itu ada pencatatan, penagihan, dan pembayaran utang piutang. Nah, selain pencatatan transaksi ini juga ada fitur utang piutang yang juga sangat penting bagi pelaku UMKM. Kedua aplikasi ini juga ada fitur ini. Bahkan pengguna juga bisa menyimpan kontak nama daripada pelanggan di aplikasi, sehingga jika ada transaksi utang piutang dengan pihak yang sama di kemudian hari, maka Anda bisa langsung memilih kontaknya. Jadi tidak perlu lagi mencatat nomor si pelanggan. Nah, menariknya lagi nih, kedua aplikasi ini menyediakan fitur penerimaan uang atau pembayaran digital melalui aplikasi Bukukas secara gratis. Bukukas dan Buku Warung secara gratis. Jadi fitur penerimaan uang itu layaknya
ya layaknya OVO dan GoPay yang dijelaskan Bapak Ibu dosen di pertemuan sebelumnya. Jadi Ibu bisa mendaftarkan rekening bank Ibu di aplikasi ini, jadi nanti ketika pelanggan ingin membayar bisa langsung diterima di rekening bank. Dan kerennya lagi, Anda juga dapat membuat link pembayaran sendiri. Jadi pelanggan ibu-ibu bisa langsung melakukan pembayaran sesuai jumlah tagihan melalui link tersebut. Dan langsung masuk ke akun bank. Link itu seperti bentuk tulisan-tulisan gitu ya untuk website gitu. Jadi nanti bisa langsung tertera jumlahnya berapa, barangnya apa saja, bisa langsung uangnya diterima di rekening. Lalu ketiga itu ada stok barang. Fitur pencatatan stok itu juga tersedia pada kedua aplikasi. Uniknya pada menu stok di buku kas, itu kita bisa memasukkan jumlah stok minimum, sehingga jika stok barang kurang dari jumlah tersebut, maka akan secara otomatis masuk ke daftar stok menipis. Sedangkan sayangnya ini untuk aplikasi buku warung belum ada saat ini fitur tersebut. Maka barang akan masuk ke list barang stok menipis hanya jika jumlahnya tinggal 1. Namun aplikasi ini memiliki satuan barang aplikasi buku warung. Satuan barang ini misalnya lembar, botol, pieces atau liter. Jadi bisa memudahkan para pelaku bisnis untuk mengkategorikan jenis barangnya. Nah, kira-kira mana yang lebih ibu-ibu butuhkan nih? Keempat itu ada membuat kartu nama dan koneksi dengan printer Bluetooth. Itu membuat kartu nama itu dibutuhkan untuk meninggalkan identitas bisnis kita kepada pelanggan maupun calon pelanggan. Nah, buku kas maupun buku warung itu bisa membuatkan kartu nama bisnis secara cepat, mudah, dan gratis. Namun sebenarnya fitur ini hanya fitur tambahan. Fitur tambahan karena pasti model-model atau warna yang disediakan untuk membuat kartu nama itu tidak terlalu bervariasi dengan aplikasi edit foto atau aplikasi pembuatan kartu nama yang ada. Jadi mungkin kalau ibu-ibu ingin lebih membuat kartu nama yang lebih profesional, itu bisa menggunakan aplikasi yang memang ditujukan untuk hal tersebut. Dan uniknya pada fitur ini, Anda juga bisa langsung mencetak hasil daripada kartu nama tersebut dengan fitur printer Bluetooth yang tadi dijelaskan. Dan fitur ini ada di kedua aplikasi. Lalu kelima itu ada fitur multibook. Nah, multibook ini apa sih? Multibook atau bahasa kerennya lagi itu multiple finance recording. Jadi ibu-ibu dapat memiliki lebih dari satu outlet nih, atau lebih dari satu bisnis. Dan ibu-ibu tidak perlu lagi repot mencatat di banyak tempat. Jadi hanya cukup satu aplikasi saja, antara itu buku warung ataupun buku kas, itu untuk mencatat keuangan bisnis-bisnis ibu yang ibu miliki. Lalu keenam itu ada fitur target penjualan. Nah, salah satu hal yang bisa membuat bisnis berjalan dan konsisten adalah karena adanya target penjualan. Nah, di aplikasi buku kas, Anda bisa mengatur beberapa jumlah target penjualan setiap bulannya. Namun sayangnya fitur ini belum ada di aplikasi buku warung. Lalu berikutnya ada invoice dan mengunduh laporan keuangan. Nah, fitur ini juga tak kalah penting ya dalam sebuah aplikasi keuangan. Dan kedua fitur ini terdapat di masing-masing aplikasi yang kita bahas. Bahkan ibu-ibu bisa mencetak langsung invoice dengan menghubungkan aplikasi ke printer ataupun mengirimkannya secara digital ke pelanggan. Jadi pelanggan bisa menerima bond atau invoice tersebut ke handphone si pelanggan. Begitupun dengan laporan keuangan. Lalu terakhir ada informasi grafik keuangan. Nah, informasi grafik keuangan ini itu dapat langsung kita lihat di menu awal daripada kedua aplikasi. Jadi ketika ibu masuk itu bisa langsung terlihat ada berapa, tertata jelas laporan kasnya, juga ada laporan inventaris, juga ada grafik keuangan pengeluaran dan pendapatan seberapa dalam satu bulan mungkin. Sebegitu detailnya. Lalu next. Ini berikutnya kita ingin menonton video tutorial untuk video tutorial proses registrasi dan proses instalasi dari
aplikasi keuangan yang telah kita bahas. Di sini kami hanya menggunakan satu video contoh, dan kami ambil dari aplikasi buku kas, karena kami rasa keseluruhan caranya itu mirip, atau bahkan bisa dibilang sama. Mari kita simak videonya. Halo sahabat buku kas, selamat datang di video tutorial cara penggunaan buku kas untuk keperluan personal. Buku kas, aplikasi pencatatan keuangan gratis yang juga bisa digunakan untuk keperluan pribadi. Apakah kamu seorang ibu rumah tangga, freelancer, atau karyawan perusahaan? Kamu bisa memantau aliran uang kamu bersama buku kas. Caranya, kamu hanya perlu menambahkan catatan baru dengan menekan ikon buku pada pojok kiri atas. Kemudian, pilih tambah bisnis baru. Lalu, masukkan nama kamu dan nomor telepon. Lalu, pilih tipe penggunaan pribadi. Kemudian, tekan tombol simpan. Setelah itu, kamu bisa langsung mencatat pemasukan dan pengeluaran pribadi kamu. Misalnya, kamu seorang karyawan yang ingin memantau gaji bulanan kamu. Kamu tinggal klik tambah transaksi dan pada kolom pemasukan, masukkan nominal pemasukan atau gaji yang kamu terima. Kamu juga bisa menambahkan catatan pada bagian opsional. Lalu, tekan simpan. Untuk memantau pengeluaran kamu, tekan tambah transaksi. Lalu, pilih kolom pengeluaran. Masukkan nominal pengeluaran kamu, serta catatan pengeluaran pada bagian opsional. Lalu, tekan simpan. Kini, pengeluaran akan otomatis mengurangi nominal gaji atau pemasukan yang sudah kamu input sebelumnya. Sisa dari pemasukan kamu bisa kamu lihat pada bagian keuntungan. Kamu juga bisa mengunduh laporan pengeluaran kamu langsung dari aplikasi buku kas. Caranya, pada menu transaksi, tekan tombol laporan. Pilih periode laporan yang ingin kamu unduh dengan menekan tombol ubah pada kolom periode. Kemudian, pilih tanggal mulai dan tanggal akhir periode laporan. Jika sudah menentukan periode laporan, pilih format laporan, kemudian tekan unduh. Laporan pengeluaran kamu akan terunduh secara otomatis. Apabila ada teman atau kerabat kamu yang ingin berhutang, maka kamu juga bisa mencatatnya pada aplikasi buku kas. Pada layar hutang, tekan tambah pelanggan. Pilih kontak yang ingin berhutang, atau kamu bisa memasukkan nama kontak secara manual. Lalu, tekan tombol memberi dan masukkan nominal yang kamu berikan. Kamu juga bisa menambahkan catatan hutang dan tanggal transaksi. Serta, kamu juga bisa mengirimkan konfirmasi jumlah hutang. Gimana Mas Bisma? Ya, sambil dijalankan aja videonya, Mbak, nggak apa-apa. Oke. Tadi udah di tengah ya? Ya. Masukan dan pengeluaran pribadi kamu. Misalnya, kamu seorang karyawan yang ingin memantau gaji bulanan kamu. Kamu tinggal klik tambah transaksi dan pada kolom pemasukan, masukkan nominal pemasukan atau gaji yang kamu terima. Kamu juga bisa menambahkan catatan pada bagian opsional. Lalu, tekan simpan. Untuk memantau pengeluaran kamu, tekan tambah transaksi. Lalu, pilih kolom pengeluaran. Masukkan nominal pengeluaran kamu, serta catatan pengeluaran pada bagian opsional. Lalu, tekan simpan. Kini, pengeluaran akan otomatis mengurangi nominal gaji atau pemasukan yang sudah kamu input sebelumnya. Sisa dari pemasukan kamu bisa kamu lihat pada bagian keuntungan. Kamu
juga bisa mengunduh laporan pengeluaran kamu langsung dari aplikasi Buku Kas. Caranya, pada menu transaksi, tekan tombol laporan. Pilih periode laporan yang ingin kamu unduh dengan menekan tombol ubah pada kolom periode. Kemudian, pilih tanggal mulai dan tanggal akhir periode laporan. Jika sudah menentukan periode laporan, pilih format laporan, kemudian tekan unduh. Laporan pengeluaran kamu akan terunduh secara otomatis. Apabila ada teman atau kerabat kamu yang ingin berhutang, maka kamu juga bisa mencatatnya pada aplikasi Buku Kas. Caranya, pada layar hutang, tekan tambah pelanggan. Pilih kontak yang ingin berhutang, atau kamu bisa memasukkan nama kontak secara manual. Lalu, tekan tombol memberi dan masukkan nominal yang kamu berikan. Kamu juga bisa menambahkan catatan hutang dan tanggal transaksi. Serta, kamu juga bisa mengirimkan konfirmasi jumlah hutang melalui WhatsApp secara gratis. Jika sudah, jangan lupa tekan tombol simpan. Kamu juga bisa mengatur tanggal jatuh tempo dari hutang teman atau kerabatmu. Kini, bersama Buku Kas, memantau aliran uang kamu menjadi lebih mudah. Karena semua pencatatan tertata dengan rapi dan perhitungan dilakukan secara otomatis. Sekian video tutorial cara penggunaan Buku Kas untuk keperluan personal. Bersama Buku Kas, bisnis menjadi mudah. Download aplikasinya sekarang. Boleh next slide, Mbak Anissa. Oke, selama ini para pelaku UMKM itu mungkin masih banyak melakukan pencatatan secara manual dengan peralatan konvensional seperti kertas ataupun mungkin program Microsoft Excel. Cara tersebut masih kurang efektif sebenarnya, di mana catatan transaksi dari kertas itu akan membuat rumit pembukuan. Karena akan ada halnya kertas yang tertumpuk terlalu banyak sehingga membuat catatan transaksi tidak terorganisir. Lalu ada juga masalah catatan yang hilang atau bahkan transaksi yang belum tercatat. Di sisi lain, penggunaan software Excel pun yang notabene sudah termasuk teknologi juga membutuhkan keahlian khusus untuk dapat mengoperasikannya, di mana dibutuhkan formula-formula tertentu untuk mendapatkan hasil yang diinginkan, baik itu menjumlah atau itu pembagian, perkalian, hingga tidak adanya fitur seperti mencetak invoice atau bond. Nah, hal tersebut tentu menjadi suatu masalah untuk menghadapi tantangan bisnis di era digitalisasi. Padahal di sisi lain, pencatatan keuangan bisnis adalah salah satu hal penting yang harus dilakukan secara akurat. Meskipun bisnis masih merintis. Di sinilah masalah yang ingin dijawab oleh kedua aplikasi ini. Tapi manakah yang terbaik? Lalu apa saja fitur yang bisa dipertimbangkan dari aplikasi keuangan Buku Kas maupun Buku Warung? Berikut kita ada 4 poin. Maaf, di sini sebenarnya ada 4 poin. Mungkin sempat kehapus ya. Satu lagi poin terakhir itu poin keamanan. Pertama itu ada rating dan jumlah pengguna. Boleh next slide? Rating dan jumlah pengguna. Itu kalau misalkan kita lihat di Buku Kas, kita ketik Buku Kas itu di Google ya, dan kita lihat di Play Store, itu Buku Kas sudah diunduh dan digunakan oleh 1 juta pengguna UMKM. Lalu kita bisa lihat di sini juga penilaian daripada aplikasi ini itu 4,8 dari 5 poin. Lalu di sini juga ada sekitar 60.000 ulasan, dan salah satu contohnya itu dari Mbak Fidiarni. Ini adalah aplikasi yang saya butuhkan sepanjang waktu katanya, dengan fitur yang tidak hanya mencatat Buku Kas, tetapi juga fitur biaya transfer gratis antar bank manapun. Dapat mentransfer uang yang Anda inginkan dan benar-benar gratis. Dan ukuran file daripada aplikasi ini juga kecil, hanya sekitar
18 MB. Dan juga aplikasi Bukukas ini sudah disupport atau bisa digunakan oleh pengguna handphone iOS ataupun pengguna Android, iPhone ataupun Android. Jadi intinya semua handphone bisa untuk menggunakan aplikasi ini. Berikutnya. Lalu kita bandingkan nih dengan buku warung. Buku warung kita lihat di sini juga penilaiannya sama, dapat nilai 4,8 dari 5. Dan sudah diulas oleh sekitar 60.000 juga, 60.000 orang. Diunduh oleh sekitar lebih dari sekitar 3,5 juta UMKM, dan ukuran filenya juga lebih kecil ya dibandingkan Bukukas, walaupun sebenarnya keduanya sama-sama kecil. Terus kita bisa lihat di sini ada ulasannya dari Mas Kazeon ya. Ini cukup mudah dipelajari dan digunakan katanya. Bagian utang cukup membingungkan pada awalnya, namun aplikasi ini sangat bagus dan berguna, tapi tidak memiliki langkah-langkah keamanan. Perlindungan PIN atau kata sandi akan menjadi fitur yang bagus untuk dimiliki. Banyak orang ingin merasakan detail keuangan mereka. Mungkin ini ada salah satu masukan ya dari salah satu pengguna buku warung. Boleh next slide. Lalu poin kedua itu ada tampilan aplikasi atau bahasa kerennya interface. Nah, tampilan interface ini atau antarmuka adalah salah satu hal yang cukup menjadi bahan pertimbangan. Karena sudah jelas pengguna ingin menggunakan aplikasi pencatatan keuangan yang sederhana, namun tetap menarik dan fitur-fiturnya nyaman digunakan. Yaitu bisa kita lihat di gambar itu ada contoh aplikasi Bukukas. Di situ bisa terlihat jelas ya catatan transaksi keuangan dari pada pelaku bisnisnya, itu ada kopi, ada pembelian kopi sekitar 50.000 gitu. Tampilan utama masing-masing aplikasi adalah menu transaksi. Maka Anda dapat dengan mudah melihat arus kas bisnis Anda pada periode tertentu. Seperti kita lihat itu ada sekitar 10 Januari ya, 10 Januari 2020, ada pun 9 Januari, jadi terlihat jelas transaksi keuangan hariannya. Dan menurut kami masing-masing aplikasi memiliki kemiripan daripada menu utamanya. Jadi tidak ada fitur yang menjadi pembeda daripada kedua aplikasi. Kedua aplikasi memiliki tampilan menu yang mudah dipahami dan nyaman digunakan menurut kami. Boleh next slide? Di sini ada contoh daripada aplikasi Bukukas dan buku warung. Itu Bukukas sebelah kiri yang warna kuning putih, sedangkan buku warung itu yang sebelah kanan warna biru putih. Itu untuk gambaran lebih jelasnya lagi, ada ini di menu utama daripada masing-masing aplikasi ya. Jadi ketika buka aplikasi ini langsung ke menu transaksi. Langsung kelihatan jelas catatan transaksi harian para pengguna. Lalu di situ juga di bawah transaksi itu ada di kolom bawah itu ada juga menu hutang, ada juga stok barang dan lainnya. Ya, next slide. Lalu poin ketiga, prosedur pendaftaran. Prosedur pendaftaran beserta instalasi daripada kedua aplikasi juga sangatlah mudah. Serta untuk membuat lebih dari satu pembukaan bisnis, atau yang tadi kita sebut bahasa kerennya multibook, itu sangat bisa dilakukan oleh kedua aplikasi, Bukukas maupun buku warung. Ini yang kalau tadi kita lihat dari videonya tuh ada ketika pendaftaran diminta untuk meminta nomor handphone yang aktif untuk dikirimkan kode OTP. Jadi nanti setelah kode OTP masuk ke SMS atau WhatsApp sesuai yang ibu-ibu pilih, nanti ibu ketik kode OTP-nya itu biasanya 4 angka. Nah, nanti setelah masuk tuh ada menu untuk memilih nama bisnis dan kategorinya. Di situ ada kategorinya macam-macam ya, ada misalkan ada penjualan barang kah, ataupun ada penjualan jasa gitu-gitu. Berikutnya. Lalu untuk keamanan. Untuk keamanan ini, pertama kita ambil contoh dari Bukukas, ini kami
lansir dari website resminya Bukukas, di kolom pertanyaan yang sering ditanya itu ada pertanyaan terkait keamanan data. Lalu pertama itu ada pertanyaan terkait pertanyaannya bagaimana ubah nomor HP di Bukukas. Lalu jawab daripada Bukukas itu saat ini tidak bisa mengubah nomor HP, tetapi para pengguna bisa mengubah nomor HP di kartu bisnis. Jadi nggak bisa gonta-ganti nomor HP gitu ya Bu. Jadi ketika sudah bikin satu akun dengan satu nomor HP hanya bisa akan seterusnya menggunakan nomor HP tersebut. Lalu pertanyaan kedua itu, mengapa data saya bulan sebelumnya tidak terlihat? Apakah data saya hilang? Terus lalu jawab dari Bukukas itu, data dari pelanggan itu tidak pernah hilang. Laporan bulanan akan di-refresh setiap hari, setiap memasuki hari dan bulan baru, jadi akan terus di-update gitu ya. Silakan dicek terlebih dahulu ke menu transaksi, kemudian klik pada akun ini untuk masalah teknisnya ya. Tanggal. Lalu itu untuk kedepannya Bukukas akan memperkenalkan filter cepat untuk bulan lalu di pembaruan aplikasi berikutnya, sehingga para pengguna dapat mengakses data bulan lalu dalam satu klik. Nah itu kata Bukukas, walaupun itu si update-nya ini belum ada ya untuk sampai sekarang ini, cuman katanya tunggu update selanjutnya. Lalu pertanyaan ketiga itu ada kenapa saya sering mendapatkan kendala dalam mendapatkan kode OTP. Lalu jawabnya itu silakan dicoba kembali dengan mengklik kirim via telepon. Jadi selain daripada kode OTP itu dikirim melalui SMS ataupun WhatsApp, itu bisa lewat telepon. Nanti ada semacam operatornya yang menghubungi dengan nomor kode OTP, dan nanti akan disebutkan oleh operator tersebut. Lalu pertanyaan keempat itu, apakah saya bisa mengakses data saya kembali jika HP saya hilang atau rusak? Lalu jawab dari Bukukas itu, ya, semua data kamu akan tersimpan di cloud server secara aman. Sehingga kamu dapat kembali mengakses akun kamu walaupun menggunakan perangkat HP berbeda. Kamu hanya perlu login menggunakan nomor yang sama. Yaitu jadi untuk datanya itu semua aman ya Ibu-ibu ya. Asalkan nomor yang digunakan Ibu-ibu itu masih sama. Lalu keempat itu ada, apakah data saya aman? Lalu jawab daripada Bukukas itu, ya, semua data kamu akan tersimpan di cloud server secara aman. Cloud server itu data penyimpanan semacam gudang ya, Ibu-ibu. Cuman gudangnya itu tidak terlihat. Jadi isian dari cloud server itu data-data pelanggan seperti nomor HP, nama bisnis, dan lain-lain. Sehingga kamu dapat kembali mengakses akun kamu walaupun menggunakan perangkat HP berbeda. Kamu hanya perlu login menggunakan nomor yang sama. Next slide. Boleh. Nah, berikutnya ke pertanyaan keamanan daripada buku warung. Setelah kami cari-cari, ternyata pertanyaan terkait keamanan ini belum terlalu banyak ya, dibandingkan dengan Bukukas, hanya ada dua pertanyaan. Cuman dua pertanyaan ini juga termasuk pertanyaan inti ya. Pertama itu, apakah data yang disimpan di aplikasi buku warung aman? Lalu jawabnya aman. Di buku warung, semua catatan juragan itu sebutan untuk pengguna buku warung itu juragan. Dengan disimpan di dalam server kami, sehingga jika perangkat juragan hilang, data masih bisa diakses kembali dengan masuk ke dalam akun juragan menggunakan nomor HP yang terdaftar. Kurang lebih sama dengan Bukukas ya Ibu. Lalu kedua itu pertanyaannya terkait apakah fitur pembayaran digital pada buku warung aman. Lalu jawab buku warung bekerja sama dengan Sendit. Itu perusahaan yang sudah mendapat lisensi dari Bank Indonesia dan dijamin transaksi aman. Next slide. Ya, kesimpulan. Jika disimpulkan, baik aplikasi Bukukas maupun buku warung, keduanya sama-sama memiliki fitur fundamental pembukuan bisnis seperti pencatatan keuangan dan utang piutang yang sudah cukup canggih. Mungkin hanya sedikit perbedaan, seperti Bukukas yang memiliki sistem pembayaran sendiri, yakni Bukukas Pay. Itu layaknya OVO, GoPay, dan fintech-fintech lainnya yang belum dimiliki buku warung. Terlebih dari itu, kurang lebih fitur yang disediakan, tampilan menu utama, proses pendaftaran yang mudah, serta keamanan data masing-masing Bukukas dan buku warung sudah sesuai dan canggih. Ya, jadi tidak perlu
takut lagi ya untuk ibu-ibu memilih aplikasi pembukuan keuangan mana, karena keduanya yang telah kami bahas itu sangatlah mudah, cepat, dan aman untuk digunakan. Mungkin sekarang hanya tergantung selera ibu nih, mau pilih warna yang kuning atau yang biru, buku kas atau buku warung. Mungkin sekian dari presentasi kami terkait strategi digitalisasi pembukuan untuk UMKM. Kami harap materi yang telah disampaikan dapat berguna bagi keberlangsungan dan perkembangan bisnis ibu-ibu yang hadir pada malam hari ini. Sekian, terima kasih. Ya, terima kasih Mas Bisma untuk pemaparan materi keduanya. Bu, masih semangat semuanya. Ada antusias semua ya Bu ya, merhatiin ya Bu ya. Buat ilmu baru ya Bu. Apa memang sebelumnya sudah ada yang menggunakan aplikasi Bu untuk pembukuannya? Ini apa ada yang sudah pernah menggunakan aplikasi pembukuan? Sedang mencoba download. Siap, mendownload ya Bu ya, yang buku kas atau buku warung Bu? Buku kas dan buku warung. Dua-duanya didownload ya Bu ya. Hebat. Ya Ibu, semoga bisa. Atau mungkin ada yang ingin sharing gitu sebelumnya. Sebelumnya itu menggunakan apa ya, pembukuannya manual kah atau memang seperti apa gitu? Pembukuannya manual. Manual ya Bu ya, buku besar ya Bu ya, dulu pakai jurnal Bu. Kalau dulu pakai jurnal Bu. Buku apa ya, buku besar ya namanya. Iya Bu ya. Semoga bisa ini ya Bu ya, bisa dipraktekkan untuk menggunakan aplikasi ini gitu kan. Ini benar-benar sangat memudahkan sih untuk kami gitu kan. Semoga untuk Ibu juga memudahkan ya Bu ya untuk dalam catat gitu. Gimana Bu? Sudah berhasil untuk mendownloadnya Bu? Atau mungkin kita sharing ini ya Bu ya. Boleh gak Bu kalau kita sharing mengenai pengalaman apa sih suka dukanya pembukuan melalui manual gitu Bu. Atau mungkin ada kendala dari ibu-ibu yang mungkin sulit untuk merubah dari manual menuju ke aplikasi gitu Bu. Mungkin yang mau share bisa dapat hadiah nih Kak. Iya ya. Hadiahnya menarik Oh loh, iya, Bu. menarik banget loh Bu. 2 kali lipat dari yang tadi ya Kak? Iya. Iya. Ayo pada senyum semua. Ayo Ibu, siapa yang mau sharing? Oh iya, Ibu-ibunya semangat, biar ini Mbak kasih tahu aja kali ya hadiahnya oh iya, apa gitu. aku sampai lupa, mohon maaf Ibu. Ini ada hadiah. Oh iya, belum disebutkan hadiahnya, sudah ada yang tunjuk tangan ya. Ibu Lestari ya Bu ya? Ya. Iya benar, Ibu Lestari ya Bu ya, dari Pos Daya Bacang. Lestari. Kira-kira pengalaman apa nih Bu, suka dukanya menggunakan manual, dan mungkin apakah bisa? Ini saya mau ini aja ya, mau sharing gitu. Kan saya ada usaha, terus mau coba pakai kayak buku kas, cuma kan istilahnya saya ini ibu-ibu yang rumahan, yang begitu pintar sama HP, istilah gaptek lah gitu. Kadang untuk buka aplikasi itu kayaknya aku masih ribet ya gitu. Nah, terus gimana ya caranya untuk lebih mudah lagi gitu, apakah aplikasi itu mudah untuk dipahami untuk ibu-ibu kita seperti saya gitu. Jadi selama ini saya masih ragu untuk menggunakan buku kas atau buku warung. Jadi ntar salah mencet gitu, atau ntar salah ngeklik gitu. Tuh gimana tuh Bu caranya gitu, solusinya. Jadi untuk sementara ya saya pakai manual dulu gitu. Oke. Baik Bu, nanti dicoba dibantu jawab ya Bu ya, menjelaskan. Ya, terima kasih. Mungkin oleh Mas Bisma bisa bantu menjelaskan Mas Bisma bagaimana menghilangkan keraguan-raguan dalam menggunakan aplikasi yang sudah kita jelaskan tadi. Atau mungkin Mbak Siti. Mas Bismanya tadi lagi ke toilet sebentar. Oh iya. Ya.
Mungkin Mbak Jadi, Siti ya, bisa bantu menjawab? ya, saya akan bantu menjawab ya. Jadi ibu-ibu tuh nggak perlu ragu nih Bu, di situ kan ada tutorialnya ya Bu ya. Misalkan contoh nih mau masukin pengeluaran apa nih, kayak misalkan biaya biaya listrik. Jadi di situ tuh ada akun menu untuk pengeluaran Ibu. Jadi misalkan pengeluaran biaya listrik itu 500.000. Jadi Ibu tinggal klik pengeluaran di kolom pengeluaran 500.000 untuk biaya listrik. Jadi di fitur-fiturnya sendiri itu udah tertera nih Bu, mana yang pemasukan, mana yang pengeluaran. Jadi eh, sebenarnya sih tidak perlu ragu lagi ya, maksudnya salah salah klik ya. Di situ kan udah jelas banget nih Bu, ada kolom-kolom, maksudnya ada fitur-fiturnya dari mana sih pengeluaran, mana sih pemasukan. Jadi lebih mudah lagi nih Bu. Jadi kita tinggal langsung klik aja mau masukin utangnya berapa nih, misalkan mau masukin pendapatan dari penjualan, misalnya hari ini penjualan kita dapat 1 juta, ya udah klik akun pendapatan 1 juta gitu loh Bu. Jadi tidak lagi ragu nih Bu, karena udah jelas banget dari aplikasinya. Bagaimana Ibu? Apakah ada tanggapan? Ya, terima kasih. Mungkin nanti saya mau coba lagi, mungkin dipelajari lagi kalau memang kiranya aplikasinya mudah dipahami, ya insya Allah nanti saya coba buka buku kas atau buku warung, mana yang lebih mudah saya pahami. Terima Iya. kasih, Mbak. Iya, alurnya sebenarnya sama sih ya Bu ya, antara buku kas dan buku warung. Jadi sama-sama memasukkan antara pengeluaran dan pemasukannya nih Bu. Oh iya. Jadi dua-duanya ya sama. Hanya mungkin fitur-fiturnya ada yang beda, kayak tadi kan aplikasi buku warung kan tidak bisa membayar pakai kayak buku kas pay, kayak OVO gitu. Kalau buku kas kan bisa, misalkan Ibu mau bayar hutang nih lewat pakai buku cash pay-nya langsung bisa, kayak klik aja gitu kayak OVO atau GoPay gitu Bu. Berarti kalau buku kas itu lebih lengkap untuk pembayarannya ya? Iya, iya bisa langsung, misalkan Ibu mau langsung bayar apa nih, misalkan bayar utang atau bayar bayar pengeluaran apa, misalkan langsung langsung dari buku cash pay-nya nih Bu. Iya, terima kasih. Iya, iya sama-sama Ibu. Mau menambahkan sedikit sih, Bu Lestari. Saya dengan Anissa. Mungkin memang agak susah awalnya. Secara kan ibu-ibu juga kan pasti sibuk sama kegiatan di rumah, sama anak-anak juga gitu. Tapi kan sekarang sudah zaman mulai berubah gitu ya, supaya ibu-ibu biar lebih melek digital gitu. Itu memang harus selalu dicoba Bu. Jangan takut untuk mencoba karena kalaupun salah itu bisa dibenerin gitu. Jadi kalau ibu ngerasa gimana ya ini ya gitu, atau misalnya bener nggak ya saya masukin ini ke sini gitu, misalnya biaya listrik itu saya masukin ke pemasukan ini bener nggak ya gitu. Jadi nggak usah takut salah sih Bu, karena nantinya dari salah itu kan juga kita belajar gitu. Jadi lebih apa ya? Jadi nantinya bisa lebih paham, lebih tahu gitu sih Bu. Mungkin dan juga untuk pembukuan ini harus di-update-nya atau di-update itu setiap hari gitu. Jadi Ibu kalau bisa setelah melakukan transaksi pengeluaran atau menerima order dari pelanggan atau customer gitu ya Bu ya, itu nanti Ibu bisa langsung update tuh di buku kasnya gitu. Bisa langsung dicetak juga nanti invoice-nya misalnya secara digital dari WhatsApp gitu ya. Bu, saya mau pesan misalnya bacang ya di sini ya. Saya pesan bacang 10 pieces untuk hari Senin gitu. Nah, Ibu langsung masukin saja ada orderan di pemasukannya itu. Nanti dari situ Ibu bisa langsung proses untuk kayak kwitansi. Kalau invoice itu jatuhnya kayak kwitansi ya Bu. Kayak nota gitu ya bulannya. Kayak nota gitu. Jadi nanti bisa langsung dikirim notanya ke si customer gitu. Jadi lebih memudahkan secara digital, apalagi mungkin sekarang kan masa pandemi gitu. Jadi tinggal langsung antar,
pemesanan via online, terus pembukuan juga bisa via online atau digital gitu sih Bu. Mungkin tambahan dari saya. Jadi jangan takut sih. Dan kalau memang ada yang dibutuhkan atau memang masih pengen apa ya, hari ini tidak cukup untuk simulasi atau latihan, itu bisa banget hubungin kami lagi gitu atau saya gitu. Nanti nomor saya ada di Bu Hajah Tuti gitu buat ya kita saling sharing aja sih Bu buat biar terus lanjut lah sama Universitas Pancasila. Silaturahminya lanjut ya Mbak. Iya Bu. Tuh, terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Siti dan Mbak Anissa untuk jawabannya, sangat membantu sekali ya Bu ya. Semoga kita bisa ibu-ibu bisa menggunakannya dengan mudah ya Bu ya. Nanti dipelajarin aja lagi Bu, pelan-pelan Bu. Saya juga pertama kali saya pertama kali saya download juga ini Bu, belajar dulu pelan-pelan, tapi nanti dikasih tahu kok itu ada langkah-langkahnya dari awal sampai nanti kita bisa gitu Bu. Oke, mungkin ada lagi Boleh saya penanya. nambah sedikit, Mbak Ya, silakan. Ya, mungkin nanti juga dari pihak kami juga memberikan link video yang sudah tadi kami tayangkan untuk ibu-ibu pelajari lagi ya lebih lanjut di rumah, untuk dilihat lagi. Mungkin tadi kan karena masalah mungkin kendala internet atau kendala karena Zoom ini, jadi sedikit patah-patah videonya tadi kalau dari saya ya. Jadi mungkin nanti bisa dikasih linknya untuk masing-masing video untuk ibu-ibu bisa belajar lagi. Ya, mungkin nanti videonya kita kasih ke perwakilan aja ya, ke Ibu Hajah Tuti aja ya. Nanti biar Ibu Hajah Tuti yang menyebarkan ya, atau men-share lagi ke anggota-anggota lainnya. Ya, terima kasih Ibu Lestari untuk sharing-sharingnya ya. Info aja tadi ada hadiah berupa ini ya, uang 100.000 untuk Ibu Lestari yang nantinya akan dikasih melalui ini pembukaan rekening pada Bank BSI Bu. Nanti dibantu dengan Mbak Tias ya Bu ya untuk pembukaan rekeningnya dengan saldo sebesar Rp100.000. Iya, mungkin nanti dibantu ya Bu ya sama saya untuk hadiahnya nanti berupa tabungan ya Bu ya dari Bank BSI Bu. Ya. Selamat ya Ibu Lestari, jangan berkecil hati untuk semuanya, tenang masih ada banyak. Masih ada banyak hadiah nih Bu. Ayo semangat Ibu. Ayo. Nah, sekarang masuk ke sesi tanya jawab aja ya Bu ya. Kira-kira ada lagi nggak ya yang mungkin mau ditanyakan gitu, keluh kesahnya selain yang tadi. Mbak, saya mau bertanya. Ya, boleh Bu. Silakan Bu. Nama saya Neneng Hasanah. Saya dagang PY ya. Udah agak lama, udah ada 3 tahun yang lalu. Saya memakai pembukuannya Excel. Jadi memang yang harus alat yang selalu saya gunakan ya laptop minimal ya, atau PC gitu. Saya tertarik sekali dengan aplikasi ini. Mudah lah kalau kita pelajari, pasti mudah dan gampang, sewaktu-waktu dan langsung pun kita bisa langsung input ya data tersebut. Yang saya tanyakan, apakah yang udah kita input beberapa tahun yang lalu masih kita bisa lihat Mbak recordnya? Maksudnya ya kalau di Excel kan dari misalnya tahun 2011 atau 2000 yang lalu-lalu masih kita bisa buka, kita simpan. Apakah di aplikasi ini kita bisa melihat gitu loh pembukuan kita, baik pembukuan kas maupun warung ya gitu. Apakah masih kita bisa lihat di tahun-tahun, misalnya kita menggunakan 2021, apakah kita masih bisa melihat di 2023 gitu loh Mbak, untuk data-data yang kita masukkan tersebut gitu. Ya, terima kasih Mbak. Ya Bu, sama-sama. Dari mungkin
Mas Bisma atau Mbak Tias bisa bantu untuk menjawab pertanyaan Ibu Neneng, apakah data-data yang lama bisa terlihat kembali atau bisa di-download mungkin ya, untuk dilihat kembali. Mungkin saya boleh jawab dulu ya. Ya Ibu Neneng, untuk data-data dari tahun sebelumnya bisa, namun untuk pencatatannya itu harus Ibu catat dulu. Misalkan Ibu sekarang baru mulai membuat aplikasinya, nah itu harus dicatat dulu tuh catatan transaksi dari tahun-tahun sebelumnya. Nah nanti kalaupun misalkan Ibu mulai menggunakan aplikasi dari sekarang dan bertahun-tahun berikutnya masih menggunakan aplikasi tersebut, Ibu bisa mengunduh laporan keuangan daripada setiap bulan ataupun setiap tahunnya. Jadi ntar bisa Ibu sendiri simpan di laptop Ibu, gitu. Berarti data kita, hasil penjualan kita maupun laporan keuangan kita masih kita bisa lihat ya, atau kita bisa analisa mana yang buat kita perbaiki, mana yang harus kita tingkatkan gitu. Iya, bisa Bu. Bisa sekali. Oke. Ya. Sudah ya. Bagaimana Bu Neneng? Sudah jelas Bu? Jelas, kalau seperti itu saya jelas. Jadi saya bisa, maksudnya lebih mantap lah untuk mendownload aplikasi ini. Saya juga siap mempelajari. Karena saya berterima kasih sudah diperkenalkan untuk aplikasi ini. Senanglah, ibaratnya kalau kita bisa mempelajari pasti insya Allah mudah gitu. Untuk mempermudahkan seperti kita, usaha-usaha seperti kita, yaitu saya kan usahanya dagang, jadi lebih keuangan kita lebih terkontrol dan lebih nanti ada grafiknya ya, jadi lebih akurat, bisa menganalisa untuk bulan-bulan berikutnya gitu Mas. Terima kasih. Ya betul sekali Bu. Ya Bu, benar Bu, benar-benar sangat memudahkan ya Bu, dan kita juga kan nggak harus buka laptop gitu Bu ya, kita bisa langsung. Bisa sambil duduk, bisa Iya. santai inputnya ya Bu. Habis transaksi penjualan langsung dicatat, enak ya Bu. Jadi nggak lupa gitu Bu, langsung apa-apa langsung dicatat, masukin ke HP dan mudah dibawa kemana-mana gitu kan. Dan juga ini, iya, ini nggak perlu paket data kan ya Mas? Ya. Kalau misalkan nggak ada, Kalau sudah data kan ke-download bisa sih kan kayaknya ya? enggak ya. Ya, ini Bisa ya, untuk aplikasinya bisa digunakan offline Secara tanpa offline pakai ya. data. Cuman nanti si data ini nggak tersimpan di cloud servernya. Jadi kalau misalkan untuk tersimpan secara otomatis itu perlu paket data. Nah nanti ketika misalkan mungkin lagi di jalan nih, lagi nggak ada paket data atau lagi belum ada WiFi, nanti itu masih bisa ditulis untuk catatannya. Nah nanti ketika di rumah baru ntar terintegrasi sendiri, bisa langsung ke save ke cloud servernya. Jadi tetap aman ya, walaupun tanpa data pun. Jadi nanti ketika paket datanya nyala atau sudah tersambung WiFi, datanya bisa langsung sinkron sendiri ya, sudah tercatat sendiri gitu. Jadi aman banget ya, aman dan benar-benar sangat mudah banget ya zaman sekarang ini. Apa-apa bisa dilakukan HP, benar-benar canggih. Oke, selanjutnya mungkin ada lagi. Mas, aku nanya Mas Bismar. Ya, silakan Ibu. Boleh, Bu. Maaf ya, yang buku kas ini, apakah ada jangka waktunya masa penyimpanannya? Karena yang setahu saya, kalau di bank aja, kalau buku kas itu ada jangka waktunya sampai 30 tahun. Tapi kalau untuk melihat lagi, untuk melihat data yang tahun-tahun yang lalu, hanya dikasih waktu cuma 6 bulan ke belakang, karena sudah dikompres datanya, gitu loh Mas Bismar. Ya, iya Bu. Mungkin saya bisa jawab begini ya Bu, karena untuk aplikasi buku warung ini kan juga bisa dibilang masih baru ya, 2018 kalau saya tidak salah lihat waktu itu baca-baca. Jadi untuk penyimpanan datanya itu kami sarankan Ibu ketika sudah mencatat nih, misalkan per bulan, Ibu download sendiri si laporan keuangannya ini menggunakan handphone Ibu atau menggunakan
laptop Ibu. Iya, kita print aja ya, jadi kita nyimpen sendiri. Iya, itu untuk misalkan hanya untuk sebagai bentuk keamanan aja sih. Oh, iya. Karena ini juga notabene kan masih aplikasi baru ya. Oke. Cuman untuk Terima kasih Mas Bisma, terima kasih Bu Wiji. Kira-kira ada lagi yang ingin ditanyakan? Mungkin satu lagi dari peserta. Ibu Ara, lagi Bu yang mau nanya? Atau dari Ibu Mariam? Apa jangan Ibu Rumianti paham semua ya? Nanya Bu. Saya sedang bertapa ini. Apa ya? Ditanyakan saja Bu kalau misalkan ada yang kurang jelas. Apa yang mau ditanyakan ya? Atau mau pertanyakan pencatatannya, masalah pencatatannya mungkin. Atau apa Bu bisa ditanyakan? Tadi saya sudah ngedownload tadi dan sudah sudah kebuka lah ya. Terus itu kan ada bisnis dan pribadi. Jadi karena saya itu bisa dibilang bisnisnya anggot-anggotan. Jadi kalau ada yang pesan kerupuk, ya saya jual kerupuknya. Ada yang pesan pupuk, ya saya jual pupuk, kayak gitu. Kalau itu termasuk bisnis atau gimana, Mas Bisma? Ya, kalau saya boleh jawab itu karena tadi ada fitur multibook tadi ya, jadi Ibu bisa membuat catatan transaksi sesuai dengan bisnis Ibu yang Ibu miliki. Baik itu personal maupun itu bisnis. Jadi mungkin kalau misalnya tadi Ibu bisa jualan kerupuk, Ibu bisa bikin satu bisnis nih dengan nama bisnis yang jualan kerupuk, satu lagi jualan apa begitu. Jadi bisa disesuaikan aja Bu. Oh. Atau kalau misalkan mau digabung juga bisa, asalkan mungkin supaya lebih terorganisir, nanti ketika memasukkan data transaksinya itu ditulis keterangannya ini penjualan apa, tanggal berapa dan segala macam untuk lebih jelas saja. Ya. Jadi buku kas ini fleksibel juga ya Mas ya? Ya, itu bisa untuk personal maupun juga untuk bisnis Bu. Baik. Terima kasih Mas Ya, Bisma. terima kasih Bu atas pertanyaannya. Terima kasih Bu Rumianti, terima kasih Mas Bisma. Ya. Dapat hadiahnya double ini berarti. Ayo yang lain. Yang lain Ibu. Siapa lagi yang mau nanya? Kita bagi-bagi rata ini, jangan. Kita beliin pizza kali ya. Kita bagi-bagi rata. Ya, ada lagi mungkin? Atau sudah cukup? Sudah cukup ya pertanyaannya? Insya Allah cukup. Insya Allah cukup. Semoga Cukup semuanya. tapi kurang gimana ya? Kalau cukup tapi kurang maksudnya? Ya nggak apa-apa Bu kalau mau ditanyakan lagi Bu. Apalagi Bu. Kurangnya di mana Bu? Kurangnya di mana? Mungkin gini, saya kan lihat di aplikasi ini ya, buku warung. Buku warung itu kan ada yang buat utang piutang gitu kan. Utang piutang itu dia bisa memasukkan nomor telepon dari kontak kita kan. Nah, mungkin kira-kira kalau misalkan kita nulis hutang seseorang gitu kan ya Bu, apakah dia sampai ke orang yang kita masukkan kontaknya atau tidak ya Mas Bisma atau Mbak Siti bisa dibantu jawab? Oh, dari aplikasi buku warung ini misalkan aku mencatat piutang nih, misalkan piutangnya ada 500.000. Nah, siapa aja sih yang minjem? Nah, kita tinggal klik kontak di WA kita nih Bu. Misalkan si A nih ngutang 200.000. Jadi udah ke-record nih Bu, udah kecatat si yang tadi peminjam itu misalkan 200.000. Jadi udah ke-link di nomor kontak di WA kita nih Bu. Jadi udah ke-record misalkan kita mencatat piutangnya 500. Siapa sih yang ngutang misalkan ada si A ngutang 200.000. Terus dia bayar nih berikutnya dia bayar 100.000. Jadi langsung mengurangi si hutang tadi nih Bu.
misalkan si yang tadi si A itu bayar 100.000, jadi kan hutangnya jadi tinggal 400.000. Jadi bisa langsung pilih klik siapa orangnya di kontak WA kita gitu. Terima kasih Mbak Siti atas penjelasannya. Saya juga mau menambahkan sedikit ya, untuk informasi aja. Itu mengapa tadi kami jelaskan juga betapa pentingnya nomor handphone tadi Ibu ya. Karena semua ini untuk data maupun untuk ini si aplikasinya itu sangat membutuhkan nomor telepon Ibu. Jadi sebisa mungkin nomor teleponnya itu jangan ganti ataupun hilang. Ya kalaupun misalkan hilang itu masih bisa dibantu sih dengan admin daripada si Bukukas. Mungkin nanti bisa ditransfer datanya ke nomor HP baru gitu. Mas, nah, Ya Bu, mari. kan saya bilang cukup tapi belum puas gitu. Ya Bu, silakan Bu. Silakan Bu. Jadi gini Mas, selama ini itu untuk memisahkan antara uang usaha dan uang pribadi itu kan sangat sulit ya Mas. Nah itu gimana caranya ya? Nah, halo. Mungkin Mbak Tia bisa bantu atau selain Mungkin, Mas Bisma. Oh ya, kalau saya boleh tanya dulu ini maksudnya yang sulit itu dalam bentuk kasnya gitu ya Bu ya, untuk membaginya gitu ya. Jadi gini loh Mas, maksudnya misalkan nih kita belanja 100.000 gitu ya, dan ini kan sudah ada keuntungan gitu kan. Tapi kadang-kadang, bukan kadang-kadang, seringnya gitu ya, seringnya itu dipakai dulu deh uang ini gitu. Nanti pada saat waktunya belanja lagi bingung karena uangnya pakai. Nah itu sih. Oke. Gimana itu Mas? Ya, mungkin dari saya itu bisa lebih di ini ya Bu ya. Setelah dapat nih misalkan 100.000 tadi penjualan ya, terus Ibu misalkan melihat pingin menggunakan uang ini nih untuk misalkan makan bakso atau apa gitu ya contoh ya. Nah Ibu langsung setelah selesai makan nih langsung Ibu tulis lagi di aplikasi berapa besar jumlah uang yang digunakan dan keterangannya apa. Kalau perlu Ibu tulis juga ini uang yang digunakan atas transaksi sebelumnya, mungkin transaksi penjualan apa gitu. Asal menurut saya asal ada keterangan yang jelas, jadi tidak rumit lagi sih untuk itu ya. Jadi intinya kita nggak bisa bohong ke diri kita sendiri ya. Betul sekali Bu. Betul sekali Bu. Baik. Belajar jujur ini. Ya harus Bu. Terima kasih Bu Rumianti dan Mas Bisma. Acara selanjutnya ya, itu ada kuis yang akan dipandu oleh Mbak Tias. Ada 2 kuis ya, masing-masing mendapatkan 50.000 per orang. 50.000 per orang ya. 50.000 per orang ya. Ya, semangat. Ayo, Mbak Tias dipersilakan waktunya. Ya, mohon izin Bu, sebelumnya kita di sini di room chat itu ada ini ya, kritik dan saran. Boleh diisi mungkin kritik dan saran mengenai acara saat ini, kira-kira kritik dan sarannya seperti apa dan harapan ke depannya seperti apa. Ini kritik dan saran diisinya beda dengan yang tadi yang di itu ya? Ya, beda Bu. Yang tadi absen, sekarang kritik dan sarannya di room chat aja nggak apa-apa Bu. Nanti disertakan nama usaha. Terima kasih. Untuk Mbak Tias, waktu dan tempatnya silakan. Ya, terima kasih waktunya Mbak Zahra. Ini Ibu untuk kuisnya, ini ada dua pertanyaan. Masing-masing tadi sudah disampaikan. Untuk hadiahnya nih yang berhasil menjawab kuis, ini 50.000 per orang. Mungkin nanti kan cepat-cepatan ya Bu ya, mungkin nanti dibantu sama teman-teman saya juga Bu. Siapa yang lebih dulu nih Bu mau jawab gitu. Ini untuk pertanyaan yang pertama ya Bu ya, berarti 50.000 pertama ya Bu untuk kuis. Ini
pertanyaannya tadi yang sama-sama kita pelajari adalah aplikasi apa nih Ibu-Ibu? Tadi kan ada 2, mungkin bisa dibantu disebutkan Ibu-Ibu untuk aplikasinya apa aja? Ibu Lestari sudah Ya, Ibu Lestari tunjukkan. baju pink mungkin ya. Bukukas dan Bu, tahan Bu. Tahan dulu Bu, tahan Bu. Tadi Ibu Lestari yang kudung pink itu siapa? Tahan. Bukukas dan buku warung. Apa Ibu? Bukukas dan buku warung. Ya benar. Ibu Maaf, namanya dengan Ibu siapa? Dengan Ibu siapa, Bu? Ibu Wulan. Selamat Ibu Bu Wulan. Wulan. Selamat Ibu. Selamat Ibu Wulan. Oh, Wulan. Alhamdulillah. Alhamdulillah nih Wulan. Ya, dapat terakhir nih. Untuk pertanyaan ya. Ini yang paling penting nih Bu. Kira-kira apa sih Bu manfaat untuk pembukuan Bu? Manfaat dari pembukuan itu apa Bu? Mungkin bisa dibantu sharing ke kita juga Bu. Oh, suaranya ini ya hilang-hilang ya. Mungkin bisa dibantu oleh Mbak Nisa. Pertanyaannya Mbak. Kalau ini sudah cukup jelas Bu, Mbak. Sudah. Cuman masih agak Belum jelas Mbak, tadi pertanyaannya apa? Oh iya, mungkin ini saya dibantu dengan Mbak Nisa kali ya. Boleh. Halo, ya. Ya Mbak, iya tetap standby aja. Oke. Apa sih manfaat pembukuan bagi mempermudah sebentar. keluar Belum, masuknya Bu. uang. Belum Bu. Tahan Bu. Tahan Bu. Ayo Bu Rumianti, semangat sekali Bu. Saya tuh kayak ini. Mbak Tias, udah jelas belum? Iya, ini udah jelas belum ya? Coba Sudah. dari Mbak Tias aja. Iya. Soalnya tadi Ini ada perubahan. Iya, pertanyaan saya ulangi ya Bu ya. Ya. Iya. Apa sih Bu manfaat dari pembukuan Bu sebagai pelaku UMKM? Ya. Ayo Mbak. Ayo. Bu siapa? Ada Bu Harsia? Bu Neneng. Siapa nih Ibu? Bu Neneng atau Bu Harsia? Bu Harsia mungkin ya. Iya Bu Harsia, boleh Bu boleh Bu. Harsia, kita beri kesempatan kepada Bu Harsia. Silakan Bu. Terima kasih. Strategisnya bisnisnya biar akurat. Yang kedua, memudahkan evaluasi kinerja bisnis. Benar sekali Ibu. Selamat Ya, Ibu dapat alhamdulillah. 50.000. Selamat Ibu Harsia. Sebenarnya untuk jawabannya Bu Harsia ini sama nih Mbak, sama tadi pertanyaan Ibu Rumianti ya, terkait membedakan uang dari usaha atau pribadi. Jadi kan ini bisa membedakan juga, bisa mengevaluasi juga kalau pakai pembukuan dengan baik. Ya berarti untuk kuisnya selamat ya untuk Ibu Harsiah. Terima kasih. Ya, selamat Ibu Harsia dan Ibu Wulan. Masing-masing mendapatkan 50.000. Yeay. Terima kasih. Alhamdulillah. Ya. Ibu-ibu, apakah sudah mengisi kritik dan saran yang ada di room chat, Ibu? Boleh diisi terlebih dahulu mungkin kritik dan sarannya. Kita masih ada waktu berapa menit? Ya. Terima kasih Ibu Wiji untuk kritik dan sarannya. Yuk Ibu, siapa lagi Bu? Untuk harapan acara kita ke depannya nanti. Ya, untuk hadiahnya, tadi sudah ada beberapa ibu-ibu ya yang mendapatkan hadiah.
Yang pertama itu dari yang ice baking. Ice baking itu Ibu Wiji dan Ibu Rumiyanti ya. Dan untuk pemenang sih. Pemenang utama. Menang utama ya. Iya. Yang mendapatkan hadiah tabungan Hadiah dari tabungan. BSI sebesar Rp100.000. Itu Ibu Lestari. Dan ada 2 penanya ya. Penanya yang mendapatkan uang, 3 penanya. Ibu Neneng, Ibu Rumiyanti, dan Ibu Wiji. Tapi sebenarnya kita ada 2 ini sih Bu, kalau untuk tanya jawab itu 2. Ibu Neneng dan Ibu Rumiyanti. Dan yang kuis itu, ya, tanya jawabnya 3 orang ya Bu ya, yang mendapatkan uang 50.000, Ibu Neneng, Ibu Rumiyanti, dan Ibu Wiji. Dan yang terakhir kuis tadi ada Ibu Harsiah dan Ibu Wulan Slamet, untuk semuanya mendapatkan kenang-kenangan dari kami. Terima kasih. Sama-sama Ibu. Ya. Nah, Ibu. Ada lagi mungkin yang belum mengisi kritik dan saran? Mungkin udah semua ya, udah ngisi kritik dan saran ya? Oke. Kalau udah semuanya, terima kasih Ibu-Ibu sudah ngisi kritik dan saran untuk acara ini, agar acara ini dapat berjalan lebih baik lagi ke depannya. Semoga dapat bermanfaat ya Bu, materi-materi yang kita berikan tadi. Dan kita sudah, ini Bu, alhamdulillah kita sampai di penghujung acara Bu. Sebelum menutup acara ini, mari bersama-sama kita berdoa yang akan dipandu oleh Mbak Nisa. Kepada Mbak Nisa dipersilahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari sejenak kita mengangkat kedua tangan kita seraya menundukkan kepala untuk merenungkan, memanjatkan doa dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang kita lakukan dalam kegiatan hari ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum memulai doa, izinkan saya untuk memimpin doa penutup kali ini dengan berdoa menurut agama Islam. Untuk itu, Bapak, Ibu, saudara-saudari saya yang beragama non-muslim mohon untuk dapat menyesuaikan menurut kepercayaan masing-masing. Terima kasih. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajikal karimi wa azimi sultani. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, Tuhan yang Maha Penyayang, hanya rahmat dan kasih sayang-Mu lah sehingga segala aktivitas kami dalam acara ini berjalan dengan lancar, walaupun sudah cukup malam, menguras waktu, tenaga, dan pikiran kita. Hari ini, ya Allah, kami berkumpul di tempat ini memanjatkan puji syukur kepadamu, sekaligus menutup kegiatan kami. Ya Allah, berkahilah segala aktivitas kami selama dalam mengikuti rangkaian. Untuk itu, ya Allah, tetapkanlah rahmat dan kasih sayang-Mu kepada kami dan jadikanlah pertemuan ini sebagai pertemuan yang Engkau ridhoi. Amin. Mungkin sekian doa dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, karena kita sudah di penghujung acara, doa sudah kita lakukan.
Terima kasih banyak untuk Mbak Nisa yang sudah memandu doa. Terima kasih kepada para pemateri. Terima kasih kepada Ibu Khalidah Utami. Terima kasih kepada Ibu Rastini Amelianti. Terima kasih kepada Ibu Hajah Tuti Rahati. Serta terima kasih kepada seluruh peserta anggota Pusdaya Baca yang telah berpartisipasi dalam acara KKN Universitas Pancasila ini. Saya selaku pembawa acara mengucapkan maaf apabila ada salah-salah kata saat memandu acara ini. Saya izin undur diri. Semoga kita dapat bertemu kembali baik melalui Zoom atau langsung dalam acara-acara seminar lainnya yang diadakan oleh Universitas Pancasila maupun di luar lainnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu-ibu boleh sebelum Foto kita dulu. ya foto dulu meninggalkan Zoom ini. Dandan dulu, dandan. Ya, sudah pada Salam cantik-cantik. Pancasila. Pakai kerudung dulu, Bu. Jangan lupa kerudungnya. Mas Gisman pakai kerudung tuh. Ya. Ya, semuanya udah siap? Ini saya megangin. Mungkin Bu Maria Ibu ada di atas tuh. Itu ada di atas. Ada. Ibu Maria mungkin boleh di on cam. Dinyalakan kameranya. Oh, mungkin lagi di itu kali di luar. Oke, ya. Siap ya. Senyum cantik semuanya. Siap. 1, 2, 3. Oke. Sebentar. Sekali lagi ya, Bu ya. Ini kebetulan satu slide aja. Oke. Terima kasih Ibu. Oh ya Ibu, untuk hadiahnya nanti melalui Ibu Hajah Tuti Rohati ya Bu ya. Pengirimannya ya. Baik. Ya. Terima kasih. Terima kasih Bu atas waktunya. Semoga acara ini bermanfaat ya Bu. Amin. Amin. Ya. Terima kasih Bapak Ibu semua atas kehadirannya dalam KKN mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasila. Semoga di lain waktu dan lain kesempatan kami semua dapat berkumpul kembali nih langsung ya, langsung datang ke Posdaya Bacang Amin. untuk saling bersilaturahmi dan bekerja sama kembali dalam kegiatan ataupun acara yang sama. Baik, sudah cukup waktunya, yaitu sudah waktunya sudah jam 9 malam, dan akhir kata saya perwakilan dari adik-adik mahasiswa semua, saya ucapkan terima kasih banyak kepada ibu-ibu Posdaya Baca. Sekali lagi terima kasih banyak atas partisipasinya dalam 2 acara yang dilaksanakan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasila. Oke, sebagai ucapan terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih Ibu-ibu. Terima kasih semuanya. Ya, terima kasih adik-adik mahasiswa, semangat selalu ya. Ya, makasih Ibu. Pamit dulu. Iya Bu. Ya Ibu, terima kasih Ibu. Maaf ya, kali ini nggak dikasih ongkos. Ini buat ini kantong Roti jalan. ini buat nentengnya susah soalnya. Ini aku bawa ini. Kamu gendong anakmu. Enggak, udah gini aja. Udah, tapi ini belum bubar. Terima kasih Bu Haji Tuti. Sama-sama, terima kasih semuanya. Ilmu-ilmunya. Semoga bermanfaat. Amin. Sampai bertemu di lain waktu ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin live ya Bu. Lupa. Bisa deh lagi. Assalamualaikum. Ya.